imajinatif dan produktif, kemudian dapat menjalin hubungan personal yang baik, profesional ya, dan publik yang baik. Ini adalah kebahagiaan ya. Ini lupa bahwa ukuran kebahagiaan untuk setiap manusia itu nggak sama ya. Bahwa kalau dibilang misalnya eh, siapa ya? Udara segar secara palsu atau pura-pura. Ya, sekarang banyak orang yang demi memenuhi keinginan ya, egoannya, mereka bertindak berpura-pura. Kemudian kepribadian mulia menurut Aristoteles bukanlah watak dan kemampuan yang bersifat alamiah, ya, tetapi bisa dipelajari tadi ya. Argumen ini bertentangan dengan ajaran agama, di mana semua nabi memiliki akhlak mulia secara alami sejak dilahirkan, bahkan perilaku baik dan buruk tidak dipelajari tetapi diperoleh melalui contoh keteladanan. Yang keempat, ya menyangkut konsep jalan tengah tadi. Apakah setiap keutamaan itu selalu merupakan jalan tengah antara kurang atau terlalu banyak? Halnya, teori deontologi. Ini berasal dari bahasa Yunani. Deon artinya kewajiban. Nah, kewajiban manusia bertindak secara baik. Nah, satu tindakan dikatakan baik atau bermoral karena tindakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan etika teologi. Ya, mengukur baik buruknya satu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau suatu tindakan dinilai baik atau bermoral kalau akibat diakibatkan baik atau nantinya akan menjadi berguna. Dasarnya adalah untuk mengejar kepentingan pribadi dan kemajuan dirinya sendiri. Ya, kita tanpa sadar kita sering melakukan hal ini. Misalnya ya, kita pengen minum, ternyata minumannya itu tinggal 1 gelas, ya, atau habis katakanlah seperti itu, belum dibeli yang baru. Maka kita akan mengejar minuman tadi. Untuk apa? Supaya kita meredakan kebutuhan haus tadi. Nah, kita tidak mau tahu ada berapa orang yang pengen minum. Yang penting kita bisa minum ya. Nah, bahas Aristoteles, hedonitis. Hedonistis yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar, ya, atau mengartikan tindakan moral sebagai tindakan yang mendatangkan kenikmatan atau mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, mengorbankan hak. Ketika utilitarisme dalam bisnis, ya, the greatest happiness, the greatest number. Nah, berasal dari kata utilities atau manfaat. Utility itu manfaat ya, dikembangkan oleh Jeremy Bentham 1748 sampai 1832 dengan melihat permasalahan pada kebijaksanaan publik saat itu. Nah, disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. Ya, kualitas moral ditentukan oleh konsekuensi atau akibat yang dibawakannya. Nah, perbuatan yang bermaksud baik tapi tidak menghasilkan apa-apa disebut tidak baik. Ya, walaupun menurutnya jika dan hanya jika kebijaksanaan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat atau keuntungan. Jadi dikatakan itu adalah sebuah kebijakan. Nah, sayurnya nggak kau makan, Han. Kekurangan etika utilitarisme adalah yang pertama konsep manfaat yang begitu luas sehingga pada prakteknya malah menimbulkan masalah. Contohnya, masuknya industrialisasi dalam daerah pedesaan. Ya, kasus Riyadi Connection menimbulkan masalah. Dan hanya memperhatikan nilai satu tindakan sejauh berkaitan dengan akibat. Nah, padahal sangat mungkin terjadi satu tindakan pada dasarnya tidak baik, tapi ternyata mendatangkan keuntungan atau manfaat. Ketiga, tidak menghargai kemampuan atau motivasi
baik seseorang. Ya. Yang keempat, secara khusus sulit untuk menilai atau melakukan kuantifikasi variabel moral. Kriteria prinsip etika utilitarisme. Ya. Yang pertama adalah kriteria Janganlah. manfaat. Jangan. Saya lupa Kebijaksanaan itu atau aja. tindakan yang Gitu. baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Tambah Demikian sedikit pula lagi lah. sebaliknya. Jadi manfaat itu Ya, menghasilkan jangan hal banyak yang lagi. baik dan timbal balik ya. Kemudian berikutnya, bagi sebanyak mungkin orang, kebijaksanaan atau tindakan baik secara moral apabila memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi orang. Ini merupakan satu aspek dari teori deontologi karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Ya, itu sebenarnya menjadi satu hal yang secara berurutan terjadi. Karyawan yang berhak mendapatkan gaji ya adalah karyawan yang sudah bekerja selama 30 hari berturut-turut.